Terima kasih sudah datang di Q&A. Kali ini spesial karena edisi spesial ulang tahun Metro TV yang ke-24 mengawal transformasi. Dan Q&A hadir kali ini dengan tema Janji Suci Yovie. Tepuk tangan buat Mas Yovie. Terima kasih. Mas Yovie, terima kasih sudah berkenan di tengah kesibukannya yang tambah sibuk lagi nih ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, kita mengambil tema Janji Suci Yovie. Karena kan kita tahu Mas Yovie sudah mendapatkan mandat nih, tanggung jawab baru. Nah, janjinya apa sih buat kita-kita Mas di posisi yang baru ini Mas? Yang jelas ini sebuah amanat ya, amanat besar, dan awalnya tentunya saya tidak menyangka mendapatkan kepercayaan ini, sekaligus menjadi refleksi diri untuk saya. Saya melihat ini pertama pasti reaksinya untuk saya pribadi. Yang pertama kali terpikir, apa benar saya orang yang tepat untuk ini? Lalu saya pikirkan lebih jauh lagi, tetapi saya setelah benar-benar pikir masak 41 tahun saya berkarya di bidang kreatif ini, rasanya juga memang sudah waktunya saya memberikan sesuatu buat negeri ini. Artinya pengalaman saya, kegagalan saya, ada keberhasilan saya. Siapa tahu hal tersebut bisa jadi pembelajaran agar hal tersebut bisa memberikan kemanfaatan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif ke depannya. Kurang lebih kayak begitu. Tepuk tangan buat Mas Yovie. Kita jawab pertanyaan cepat dulu nih. Ya. Ada pilihan keyboard atau piano Mas? Piano. Musik atau politik? Musik. Nulis lagu atau orbitin penyanyi? Dua-duanya. Pop atau jazz? Dua-duanya. Band atau duet? Band. Band. Tepuk tangan buat Mas Yovie. Silakan masuk. Terima kasih. Kita kali ini ada yang berbeda. Semangat ulang tahun Metro TV yang ke-24, Q&A menghadirkan sosok inspiratif yang pernah bertransformasi bareng Metro TV. Jadi Mas Yovie Widianto ini juga sudah menjadi bagian terdalam dari Metro TV dengan karya-karya, dengan program-programnya ya Mas. Kenapa kami menghadirkan Mas Yovie? Karena Mas Yovie bukan orang lain lagi buat Metro TV. Tepuk tangan buat Mas Yovie. Dan banyak kisah inspiratif yang akan kita gali di sini. Namun kali ini Mas, kita tidak sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi ada aturan mainnya. Ada 9 box ala Q&A. Nanti kita akan ulik-ulik di dalam box. Silahkan pilih nomor berapa yang akan dibuka. Pertanyaan akan disampaikan oleh para panelis yang tercinta. Yang pertama langsung saja, pilih box nomor berapa, Mas Yovie? Nomor 7. Nomor 7. Ada histori dengan nomor 7. Biasanya kalau Mas Yovie kan ada filosofi nih kalau milih sesuatu. Nomor 7 itu Lucky Seven, Cristiano Ronaldo. Wow. Penggemar bola juga Mas? Ya, iya. Oke. Marcelino. Tepuk tangan Indonesia. Clue sedikit, isi hati ketika tiba-tiba ditawarin posisi menjadi staf sus. Ya. Itu yang dirasakan isi hatinya apa Mas? Seperti tadi sampaikan, ada pertanyaan nih, ada sedikit, ini bener nggak ya buat saya, tepat nggak saya di sini? Jadi tentu karena saya memang orang yang memang selalu memikirkan segala sesuatu dengan konseptual. Kalau ini benar, kalau ini tepat, saya akan coba laksanakan sebaik mungkin. Segala suatu bidang yang saya geluti, itu selalu saya pikirkan matang. Begitu juga dengan musik. Musik itu saya lakukan dari awal, atau bidang seni ini saya lakukan juga dengan pertimbangan matang dan juga melalui perdebatan luar biasa dengan ayah, ibu gitu. Karena beliau tidak setuju dari awal untuk saya bisa terjun di musik, karena harapannya tentu menjadi akademisi, saya harus jadi dosen gitu awalnya. Tapi ya karena saya berpikir saya mencintai seni dan budaya dari awal, ya saya juga begitu juga dengan ketika mendapat penawaran ini. Tetapi saya pikir-pikir, oh iya ya, sudah 4 dekade lebih, sudah ada banyak hits, dari mulai angkatannya, mulai melahirkan Kahitna, Glenn Fredly, Rio Febrian, Marcel, Raisa, Rosa, sampai sekarang ada Arsy, Tiara, Lyodra, Ziva. Rasanya kebangetan kalau saya nggak memberikan itu. Tapi juga saya pemikiran saya, kalau hidup saya sudah demikian menempel dengan musik, bohong saya kalau saya bisa meninggalkan musik. Jadi kalau saya pun bisa berbakti, saya tidak mungkin bisa meninggalkan musik dalam hidup saya. Jadi saya bertanya dan berulang kali, mungkinkah saya dalam jabatan saya itu saya tetap bisa berkarya? Dan ketika diskusi,
ternyata juga dimungkinkan karena memang dalam staf khusus itu juga saya harus melakukan dalam jabatan ini juga saya harus melakukan campaign melalui ekonomi kreatif tersebut. Saya rasa mungkin kesempatan tepat bahwa di sini saya bisa melakukan kajian dan juga riset. Kebetulan di sini saya bidangnya juga memberikan rekomendasi kepada presiden dan juga melakukan riset-riset tersebut juga memberikan kerjasama secara lintas sektoral. Jadi ini juga membuat saya berkemungkinan terus berkarya karena saya pikir orang kreatif bekerja di bidang kreatif, memberikan solusi kreatif tapi jadi nggak kreatif itu kontradiktif. Kang Maman silakan. Tadinya ketika lihat Yovie muncul di layar kaca minimal wakil menteri. Karena bayangan saya masuk aja anak HI, FISIP, Unpad, pasti udah belajar politik juga. Kenapa bukan wakil menteri? Saya pikir kalau jadi jabatan yang wakil menteri atau menteri itu kan ada kebijakan langsung yang secara harus total di situ dan itu ada kebijakan langsung bisa berkemungkinan konflik of interest sangat tinggi. Ya. Kalau ini kan bentuknya rekomendasi, kebijakannya kan langsung juga memang presiden yang menentukan atau menteri-menteri yang menentukan. Saya sekedar memberikan saran-saran, berikan experience, pengalaman. Berikutnya kan memang keputusannya memang di para eksekutif memberikan saran. Jadi di situ peran serta objektif yang mungkin paling optimal yang bisa saya lakukan karena saya sadar diri saya seniman yang memang belum bisa meninggalkan 100% bidang seni yang saya geluti itu. Tapi pernyataannya langsung menarik tuh, ikut mempercepat akselerasi pemberdayaan ekonomi kreatif. Bisa dikasih contoh konkret nggak tentang itu? Misalnya gini, dengan saran-saran saya itu misalnya dari segi undang-undang kekayaan intelektual misalnya, kan selama ini kan ada produk-produk hukum yang memang sekarang udah dengan istilahnya dengan digitalisasi sudah semakin bagus. Tapi sekarang kan undang-undangnya juga kan harus kita coba lihat mana yang harus kita benahi. Di situ mungkin dengan experience ini kita harus benahi titik mana dengan pengalaman saya mungkin kita bisa bagikan ini kayaknya ada percepatan yang bisa kita lakukan. Tentu akhirnya juga teman-teman yang di DPR, teman-teman di pemerintah bisa mendengarkan itu sebagai bagian pertimbangan itu. Dan yang lebih menarik kan Bapak Ibu nggak setuju dulu kan jadi musisi. Sekarang terwujud harapan Bapak Ibu. Terwujud walaupun sudah sekian tahun lamanya ya. Nah sekarang Pak Triawan Munaf nih sebagai ahli kreatif dan ekonomi juga nih. Kalau ini kakak saya ini, mentor. Mentor. Silakan, apa yang ditanyakan Pak? Saya nyebutnya Kang Yovie. Ya. Kang Yovie. Kang Yovie, saya yakin kalau ekosistem minimal dalam musik ya, bukan hanya ekonomi kreatif, musik saja sudah beres di Indonesia. Saya yakin Kang Yovie nggak mau menerima jabatan ini. Tapi beliau menerima jabatan ini karena masih banyak masalah. Ada yang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Nah kan lagu-lagu Kang Yovie ini timeless ya. Kang Yovie-nya sendiri sosoknya timeless. Jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi bersama ini timeless juga. Kira-kira Mas Yovie akan sering nggak ketemu Presiden? Insya Allah kalau dalam kesempatan informal tentu Bapak Presiden itu orangnya sangat komunikatif. Dalam berbagai kesempatan tentu saya sudah sering bahkan dari beberapa kali aja sebelum pelantikan beliau sudah beberapa kali bertemu dan yang paling menarik tentu saya yang sudah lama bermain musik tiba-tiba saya harus dipelonco di Magelang itu juga sangat menarik ya dan kita baris langsung lari dan di situ juga sebenarnya proses komunikasi dengan presiden begitu cair dan di situ saya melihat tekad presiden tentang bagaimana beliau menceritakan dengan patriotisme bahwa ekonomi kreatif adalah satu hal yang sangat diperjuangkan untuk ke depan menjadi salah satu sumber ekonomi baru Indonesia dan itu menjadi janji yang sangat baik. Tentunya sebagai pemusik, pelaku seni jadi ini kita punya cahaya harapan baru lagi. Moga-moga nanti tentu di istana dalam kesempatan informal itu biasanya lebih cair. Hal tersebut dimungkinkan untuk terjadi komunikasi-komunikasi yang bisa lebih memberikan semangat dan harapan untuk bisa lebih terjadi komunikasi yang akhirnya impact-nya pada kebijakan-kebijakan yang akhirnya masuk secara lebih menyerap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.